Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Andi Faisal, NIM B10611911076 dari Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan mereview kembali tentang webinar Strategi Syariah Banking Management 2021 yang berkolaborasi dengan BSI, Dasar Perbankan Syariah. Nah, untuk materi pertama, pengetahuan dasar tentang perbankan syariah. Kita harus mengetahui hakikat hidup dan pemenuhan kebutuhan. Nah, yang pertama yaitu mengabdi kepada Sang Pencipta sesuai dengan Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua, hidup di dunia sifatnya ini hanya sementara, sedangkan kita itu hidup di akhirat adalah kekal. Iman pada hari kiamat atau rukun iman kelima, dan kehidupan di akhirat rukun iman keenam, membuat manusia harus memaksimalkan waktu yang dimiliki dengan membuat yang terbaik untuk kehidupan di dunia, dan itu juga ia memiliki pondasi yang kokoh untuk kehidupannya di akhirat nanti. Yang ketiga, di sini manusia juga berhak memenuhi berbagai kebutuhan. Ini merupakan upaya bagi setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya sembari mengerjakan kebajikan menuju kejayaan dunia dan akhirat. Falah, bekerja atau berusaha, merupakan ikhtiar untuk mencari nafkah berdasarkan etika norma Islami. Nah, dan di sini teman-teman, kesempatan berusaha dan bekerja itu tidak sama pada setiap individu atau setiap orang. Yang pertama itu yang mempengaruhinya latar belakang keluarga dan budaya. Yang kedua, latar belakang pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, lingkungan dan tempat tinggal. Yang keempat, persepsi. Yang kelima, motivasi dan kepribadian. Nah, dan juga tidak semua individu ini atau orang ini dapat menikmati hasil-hasil perekonomian secara adil dan merata. Perbedaan dalam kesempatan bekerja dan berusaha menimbulkan perbedaan dalam menikmati hasil-hasil perekonomian. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan Islam ini mengajarkan kepada manusia ini agar yang pertama itu saling tolong menolong, yang kedua menyantuni fakir miskin, dan yang ketiga menyantuni anak yatim. Nah teman-teman, ini untuk pengertian ilmu ekonomi Islami. Ilmu ekonomi Islami ini ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di dunia dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperolehlah kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini juga teman-teman ada prinsip-prinsip ekonomika Islami. Yang pertama itu prinsip persaudaraan. Yang kedua, prinsip mengutamakan kerja dan produktivitas. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat, prinsip terakomodasikannya kepemilikan orang seorang yang berfungsi sosial dan berpihak kepada kepentingan umum, dan prinsip keadilan ekonomi. Nah, prinsip persaudaraan ini menekankan pada sikap kasih sayang dan melarang tindakan monopoli dalam aktivitas perekonomian. Dan prinsip mengutamakan kerja dan produktivitas serta kebebasan ekonomi ini, yang dimana setiap orang ini atau individu bebas dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan profesi masing-masing, sepanjang masih dalam koridor atau masih dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, untuk prinsip dasar ekonomi Islami ini, yang pertama yaitu sebagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau
titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam ini mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Nah, dan yang keempat itu, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat ini dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, yaitu seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari penentuan di akhirat nanti. Dan yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisabnya. Yang ke-8, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Nah, teman-teman, di sini juga ada menjelaskan tentang perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Dari segi filosofinya, ekonomi Islam dimasuki oleh unsur syariah, ilahiyah dan insaniyah. Yang kedua, yaitu dari masalah ekonomi secara umum muncul karena sumber daya manusia yang terbatas. Sedangkan secara konsep Islami, masalah pokok ekonomi adalah masalah distribusi. Yang ketiga, yaitu prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid dan hidup hemat dan tidak mewah-mewahan. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman, ini ada konsep dasar perbankan syariah. Pembahasan yang pertama yaitu ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, yang dimana bank umum ini dibagi menjadi dua macam, yaitu bank pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah ini juga dibagi lagi, yaitu bank pemerintah unit usaha syariah 1, dan bank swasta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bank pembangunan daerah, bank umum swasta syariah. Nah, untuk bank umum swasta ini juga dibagi lagi menjadi bank umum swasta usaha syariah. Dan yang BPD ini juga atau bank pembangunan daerah ini juga dibagi menjadi satu bagian, yaitu BPD unit usaha syariah. Nah, kalau untuk bank pengkreditan rakyat ini hanya dibagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah atau bank pengkreditan rakyat. Nah, teman-teman, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah ini adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di sini juga ada bagaimana penghimpunan dana masyarakat. Yang pertama yaitu titipan atau wadiyah damanah. Yang kedua, ada sistem bagi hasil atau mudharabah. Yang ketiga, penyaluran dana kepada masyarakat. Yang pertama itu bagi hasil mudharabah musyarakah. Yang kedua, jual beli murabahah al-ba'i haman, istisna dan salam. Yang ketiga, sewa ijarah al-batut takziri. Yang keempat, ada pinjaman kebajikan atau al-qaldur hasan. Dan yang kelima itu jaminan atau rahan. Nah, selanjutnya itu ada jasa lalu lintas keuangan. Nah, yang gimana? Pertama ini
perwakilan atau wakalah. Yang kedua, penjamin atau kafalah. Yang ketiga, pemindahan utang jualah. Yang keempat, imbalan atau jualah. Dan yang kelima itu sar. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, dari sistem yang digunakan dalam produk, yang dimana bank konvensional ini yaitu menggunakan berbasis bunga, masih sistem bunga, sedangkan di bank syariah dia tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan bagi hasil, margin, sewa atau fee dan fee. Yang kedua perbedaannya itu adalah dari susunan pengurusnya, yang dimana di bank konvensional ini hanya ada dewan komisaris dan direksi, sedangkan di bank syariah ini ada dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah. Nah, dari segi jenis pengikatan atau akad, bank konvensional itu hanya satu jenis pengikatan, sedangkan bank syariah ini menggunakan beragam akad seperti akad istisna, mudarabah, murabahah, dan sebagainya. Nah, dari hasil investasi setiap bulannya, yang dimana bank konvensional ini rasionya tetap, sementara bank syariah ini berfluktuasi sesuai kinerja bank. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman, mengapa kita itu harus menabung ke bank syariah? Yang pertama, alasannya yaitu hidup kita ini bukan hanya untuk sekarang. Kenapa hidup kita bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan dan untuk generasi berikutnya. Yang kedua, yang ketiga ini, di bank syariah ini dia itu menggunakan akad, bermacam-macam akad, seperti bagi hasil atau mudarabah dan titipan. Nah, dari segi investasi, mengapa kita harus ke bank syariah? Yang pertama, proyek usaha halal tidak merusak lingkungan masyarakat atau kehidupan generasi penerus. Nah, selanjutnya itu, jika kita terus-menerusan di bank konvensional, kita tidak tahu bank konvensional ini menggunakan proyek usahanya atau keuangan kita itu yang ditabung untuk industri yang seperti minuman keras, rokok, hotel, pangan non halal, dan hal-hal yang dilarang agama tidak boleh dibiayai karena membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Nah, di sini teman-teman, alasannya mengapa seperti itu, kita juga memikirkan bagaimana kita mencari uang yang halal, sementara kita ini menabung di bank, misalnya di bank konvensional ini, kita uang kita ini diakumulasikan atau diinvestasikan, mereka dipergunakan untuk seperti pembuatan minuman keras. Nah, itu akan berimbas dosanya itu kepada kita juga, karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itulah mengapa kita sebaiknya akan lebih baik kita itu menabung di bank syariah. Itulah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan tentang pembahasan materi webinar pengetahuan dasar perbankan syariah dan konsep-konsep dasar syariah, perbedaan bank syariah dan konvensional. Nah, selebih dan kurangnya saya mohon maaf atas salah kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.